Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik dan sehat semua ya? Alhamdulillah. Pagi hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia dengan materi mengidentifikasi informasi pidato persuasif. Supaya pembelajaran kita hari ini berjalan lancar, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca basmalah, semoga ilmu yang kita dapat hari ini pun akan penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis pidato, mampu menyebutkan metode pidato persuasif, mampu menjelaskan ciri-ciri pidato persuasif, kemudian mampu mengemukakan tujuan pidato persuasif, dan menemukan informasi dalam pidato persuasif. Persepsi, pernahkah kalian berpidato di depan banyak orang? Apa yang kamu ketahui tentang pidato persuasif? Seluk-beluk pidato, pengertian pidato. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pidato berarti pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Jenis-jenis pidato, berdasarkan maksud dan tujuan penyampaiannya, pidato ada beberapa bentuk, yaitu 1. Sambutan. Sambutan biasa disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukannya. Kerangka sambutan itu ada 3. Yang pertama, pembuka. Pembagian pembuka berisi sapaan, salam, permintaan izin kepada hadirin, ucapan syukur dan terima kasih. Kedua, ungkapan perasaan seperti rasa senang, hormat, ucapan selamat, dukungan moral terhadap acara kegiatan, makna atau hikmah kegiatan, dan harapan atau ajakan. Kerangka ketiga, penutup, berisi permohonan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Kemudian pidato yang kedua adalah pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat yang berisi informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Bentuknya berupa pengumuman, penjelasan, imbauan, dan pesan. Pidato ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Pertama, antara pejabat dengan sebagian rakyat, dan yang kedua, pemerintah dengan media massa. Pidato instansi. Pidato instansi bersifat memberi penerangan, penjelasan, dan pendidikan yang dapat disampaikan melalui berbagai media massa. Contoh pidato instansi kesehatan. 4. Ceramah. Ceramah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Contoh ceramah keagamaan. Pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian pendengar, memengaruhi, mengajak, atau membujuk pendengar supaya mereka menjadi yakin dan mau mengambil atau melakukan tindakan sesuai tujuan pidato. Metode pidato persuasif. Berdasarkan metodenya, pidato dapat dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Pidato memoriter. Pidato memoriter adalah merupakan pidato yang dilakukan secara hafalan. Kedua, pidato manuskrip, yaitu pidato dengan membaca naskah. 3. Pidato impromptu. Pidato impromptu disebut juga pidato dadakan. Pidato ini digunakan pada acara tidak resmi. Pembicara dalam pidato ini ditunjuk secara mendadak. 4. Pidato ekstemporan. Ekstemporan merupakan pidato dengan membawa catatan kecil atau kerangka pidato sebagai pengingat urutan isi yang akan disampaikan. Mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif.
Mengidentifikasi informasi tentang pidato persuasif adalah suatu proses mencari, menemukan, mencatat data atau informasi untuk menentukan dan menetapkan tanda pengenal atau ciri pidato persuasif dengan mencermati teks pidato persuasif. Pidato persuasif bersifat mengajak, mendorong, atau menghimbau seseorang, dan reaksi yang diinginkan adalah membangkitkan emosi untuk melakukan hal-hal bermanfaat. Tujuan pidato persuasif yaitu agar pendengar menyetujui atau meyakini tentang apa yang disampaikan dan dapat melakukan sebuah tindakan tertentu. Selain itu, pidato persuasif juga mempunyai tujuan lain, yaitu memberikan informasi kepada pendengar, meyakinkan pendengar, menghibur pendengar, dan menggerakkan pendengar. Ciri-ciri pidato persuasif antara lain: 1. Berisi data dan fakta. 2. Bersifat atau berisi kata-kata ajakan, perintah atau rekomendasi terhadap sesuatu hal yang perlu dilakukan. 3. Meyakinkan pendengar. 4. Menggunakan kalimat yang bersifat membangun. 5. Menyertakan suatu permasalahan yang akan dibahas. 6. Berisi wawasan baru yang menarik perhatian pendengar. 7. Penutup pidato berupa uraian penting. Cara memersuasi antara lain menggunakan etika yang tepat, menggunakan emosi yang stabil atau tidak menggebu-gebu, dan menggunakan logika atau ajakan sesuai dengan kenyataan. Langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama, membaca atau mendengarkan pidato persuasif dengan saksama. 2. Mencatat informasi penting dalam pidato persuasif. 3. Menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif. Itu mengenai cara-cara memersuasi dan langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Nah, selanjutnya kita akan ke tugas. Tugas ada 2. Tugas pertama adalah kalian diminta untuk mengidentifikasi cara-cara memersuasi. Jadi di sini ada tiga bagian pernyataan 1, 2, dan 3. Nah, menurut kalian pernyataan 1 ini merupakan cara memersuasi dengan etika, emosi, atau logika. Begitu pula juga pernyataan yang kedua dan ketiga kalian tentukan. Selanjutnya, tugas kedua, kalian diminta untuk membaca sebuah teks pidato persuasif. Setelah kalian membaca teks pidato persuasif tersebut, kalian diminta untuk mengerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Ada 5 soal ya. Yang pertama, mengapa teks pidato di atas termasuk ke dalam pidato persuasif. 2. Jelaskan isi teks pidato tersebut. 3. Temukan informasi penting dalam pidato persuasif tersebut. Jelaskan tujuan pidato tersebut dibuat. Jelaskan yang dimaksud dengan metode pidato ekstemporan. Tugas tersebut kalian kerjakan di buku tulis masing-masing. Jika sudah selesai, foto tugas kalian lalu kirimkan via Japri ke nomor WhatsApp Ibu. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini selesai. Pembelajaran berikutnya kita akan belajar materi menyimpulkan informasi dalam teks pidato persuasif. Pembelajaran hari ini kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.